Nego gaji di Timur Tengah, apakah bisa? Pertama-tama, selamat buat teman-teman yang udah lolos interview dan sudah mendapatkan offering letter. Selanjutnya, teman-teman tinggal cek offering letter dan bisa mulai untuk nego gaji. Kali ini di episode ke-13 Kerja di Timur Tengah bareng gua Elvan Haris. Kali ini kita akan coba membahas apakah bisa negosiasi gaji di perusahaan Timur Tengah. Kalau teman-teman sudah mendapatkan offering letter dari perusahaan impian kalian, sekali lagi selamat. Namun ada beberapa step yang harus kalian jalani lagi. Kalian harus baca dengan teliti offering letternya, apakah di sana sudah sesuai dengan ekspektasi gaji dari yang kalian inginkan. Bukan hanya gaji, teman-teman juga harus melihat dari benefit lainnya. Misalnya, mobilisasi awal ke sana apakah ditanggung oleh perusahaan, visa kerja apakah ditanggung oleh perusahaan, dan juga benefit lainnya seperti asuransi dan juga mungkin allowance housing atau perumahan dan lain-lain sebagainya. Contoh lainnya adalah overtime, jumlah cuti, ataupun benefit lainnya. Sekarang masalahnya gimana kalau gaji ataupun benefitnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita? Apakah kita berani untuk nego? Jawabannya harus berani. Kenapa? Karena negosiasi itu adalah hal yang lumrah bagi semua para pencari kerja. Dan HRD pun sudah mengetahui hal itu. Offer letter itu belum final dan belum mengikat. Sifatnya hanyalah kesepakatan awal. Jadi kalau kita nggak sepakat dengan isi yang ada di offering letter itu, ya kita bisa nego aja. Atau kalian takutnya kalau nego malah jadi nggak diterima di perusahaan tersebut? Tenang aja, hal itu nggak bakalan terjadi karena negosiasi adalah hal yang lumrah yang bisa terjadi dan HRD pun sudah mempunyai budget untuk dinegosiasikan. Jadi kalau teman-teman nego dan ternyata gaji yang teman-teman kemukakan di luar dari range gaji HRD atau budget HRD, maka si HRD akan menjelaskan kepada kalian, HRD akan menginfokan bahwa gaji yang kalian ajukan terlalu tinggi. Dan biasanya HRD akan memberikan informasi bahwa maksimal gaji yang kalian bisa dapatkan adalah sejumlah sekian. Jadi kalau kita tetap memaksa untuk menginginkan gaji di atas dari limit atau maksimum budget dari HRD tersebut, maka HRD tersebut tidak bisa memaksa kita lagi. Dan nego kita tidak akan goal. Sehingga mau tidak mau, kita akan ambil atau kita tolak. Take it or leave it. Tapi bagaimana kita tahu kalau gaji tersebut udah di rentang maksimum atau di maksimum budget dari HRD tersebut? Caranya ya dengan negosiasi yang tadi. Kita ajukan limit yang masih menurut kita masih masuk range dari salary kita. Intinya, kalau nego kita nggak berhasil, HRD pasti akan menginfokan bahwa budget yang kita ajukan berada di atas limit dari budget perusahaan. Tapi jangan takut, HRD tidak akan mudah melepas kita begitu saja, karena kita sudah mendapatkan offering letter. Kalau mereka melepas kita, artinya mereka harus mencari talent ataupun potensial employee yang sama dengan kita untuk mengisi posisi tersebut. Dan mereka harus memulai lagi dari nol. Dan itu butuh waktu lagi dan effort banget buat mereka. Jadi dari sisi mereka pun, mereka akan berusaha agar deal dengan kita. Dan kita segera menandatangani offering letter yang sudah mereka berikan. Sekarang ada lagi pertanyaan, berapa sih negonya yang pas? Jadi ini balik lagi ke range gaji yang ada di market, tapi secara general kalian bisa up dulu di rentang 20% sampai 30% dari gaji yang ada di offering letter. Baru setelah itu akan ada negosiasi naik atau turun. Selain nego gaji, kalian juga bisa nego untuk benefit yang akan kalian dapatkan. Contohnya untuk status, kalian bisa nego menjadi family status apabila kalian hanya ditawari single status. Contohnya yang gue alami kemarin, awalnya hanya ditawari single status, namun gue nego karena ingin membawa keluarga, jadi mereka merubah offering letter menjadi family status. Dan banyak lagi benefit lainnya yang bisa kalian coba untuk negosiasikan. Karena kita nggak akan pernah tahu sebelum kita benar-benar berani mencobanya. Jadi jangan pernah takut untuk nego karena HRD tidak akan melepas kita begitu saja dan kita akan mendapatkan informasi maksimum budget ataupun benefit yang kita akan dapatkan di perusahaan tersebut. Itu aja episode kita kali ini. Tetap semangat dalam mencari kerja di Timur Tengah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you!